وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali, mengumpulkan kita kembali di dalam majelis-majelis ilmu. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Syarah al-Usul al-Thalathah, yaitu penjelasan tiga pokok utama, tiga landasan utama. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung sedikit tentang al-wala wal bara. Di sini al-muallif rahimahullahu taala menyebutkan anna man ata'a ar-rasul wa wahhadallah la yajuzu lahu muwalat man haddallaha wa rasulahu walau kana aqrab qarib. Bahwasanya orang yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa wahhadallah dan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la yajuzu lahu muwalat, maka tidak boleh baginya atau haram baginya muwalat man haddallah, yaitu mencintai orang-orang yang menentang, ya, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, memusuhi Allah Subhanahu wa taala, walau kana aqrab qarib, walaupun orang tersebut adalah karib kerabat kita, keluarga dekat kita. Ya, kalau dia menentang Allah Subhanahu wa taala, melawan Allah, maka tidak boleh bagi kita al-muwalat, ya, loyal, cinta kepada mereka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'uhum
aw walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. La tajidu qauman, ya, kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yu'minuna billah, yang mana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, yaitu dia mencintai orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, yang dia mencintai orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka yang menentang tersebut, yang melawan Allah tersebut adalah bapak kita, ya, bapak-bapak kalian, au abna'ahum, ya, atau anak-anak, ya, anak-anaknya, au ikhwanahum, ataupun saudara-saudaranya, au ashiratahum, ya, keluarganya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka kataba fi qulubihimul iman, yang sudah ditetapkan al-iman di dalam hati mereka. Wa ayyadahum biruhim min, ya, kemudian dikuatkan, ya, wa yudkhiluhum jannatin tajri, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka jannatin tajri, yaitu ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan radhiyallahu anhum, ya, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, maka inilah kelompok Allah Subhanahu wa taala, golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, maka sungguh golongan Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan keberuntungan. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan ay al-mas'alah ats-tsalitsah, ya, kita ulangi karena yang kemarin sudah kita bahas sedikit. Masalah yang ketiga yang harus kita ketahui adalah al-wala wal bara, yaitu loyalitas, kemudian al-bara, yaitu kita berlepas diri. Al-wala wal bara aslun 'azimun ja'at fihi an-nususul katsirah. Ya, al-wala dan bara adalah salah satu dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terutama kita di zaman sekarang, biasanya kalau sudah dekat Natal, ya, apalagi untuk akhir-akhir ini mungkin kita sering mendengar, ya, ada syubhat, ada yang mengatakan boleh kita mengucapkan selamat Natal. Ya, maka ini kita jelaskan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah tempat dari al-wala wal bara, ya. Tempat kita menerapkan al-wala dan bara. Bagaimana mungkin kita mengucapkan kepada mereka, ya, ucapan selamat Natal, padahal di agama Islam diingkari, ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, sungguh telah kafir orang yang mengatakan tsalitsu tsalatsah, yaitu agama trinitas, ya, yang mengatakan Allah dari yang tiga. Bahkan Nabi Isa sendiri, ya, mengatakan qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya.
Qala inni Abdullah, ya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, yang diberikan kitab. Wa ja'alani nabiyya, ya aku dijadikan nabi. Qala inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ya, kita perhatikan di surat Maryam. Ya, di Al-Qur'an disebutkan Isa mengatakan aku adalah hamba Allah. Ya, namun kalau ada orang beriman mengatakan selamat Natal, maka ini jelas bertentangan dengan apa yang datang dari Al-Qur'an. Ya. Bahkan Isa juga mengatakan innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Di surat Maryam. Ya, sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Fa'budu. Ya. Maka inilah jalan yang lurus. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengucapkan selamat Natal, maka ini hukumnya haram. Ya, tidak boleh. Ya. Karena mereka jelas-jelas ya kafir. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, yang kita bacakan tadi, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaddu, ya, mencintai. Ya, lalu ada yang mengatakan, mungkin antum pernah mendengar, mungkin lihat di YouTube, ya, berdalil dengan wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Jadi dia mengatakan Nabi Isa sendiri mengucapkan selamat untuk dirinya sendiri, ya. Maka ini jelas jauh dari penafsiran para ulama. Di sini kata-kata salamun itu diartikan seperti bahasa Indonesia selamat, ya. Jelas berbeda. Salamun dengan selamat bahasa Indonesia itu sangat jauh. Ya, kalau misalkan selamat ini bahasa kita nih. Selamat Anda sudah berhasil misalnya. Kalau di dalam bahasa Arab salamun keselamatan, kesejahteraan, bukan keselamatan karena yang melakukan sesuatu atau berhasil sesuatu, ya. Seperti orang yang mengucapkan selamat Natal. Ini kita apa namanya ini? Ya. Maka ini jelas jauh dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, apalagi kalau sampai membolehkan. Wal'iyadu billah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah tempat kita menerapkan al-wala'u wal bara', ya. Loyal dan beri. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Ya, ini kita jadikan kaidah. Ya. Kalau dalam masalah urusan dunia silahkan antum berbuat baik boleh, dalam masalah dunia bermuamalah dengan mereka boleh. Tapi kalau sudah menyangkut masalah din, ya, masalah akidah, masalah agama, maka antum katakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, kita harus tegas. Walaupun itu keluarga dekat kita. Ya. Maka kita harus tegakkan di sini al-wala wal bara. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, janganlah kalian jadikan bitanatan min dunikum, teman, ya, yang bukan dari golongan kalian, maksudnya orang-orang kafir. La ya'lunakum khabala, yang mana mereka tidak berhenti memberikan celaan, ya, cobaan kepada kalian, ejekan, ya. La tattakhidhu bitanatan min dunikum, ya, janganlah kalian jadikan teman yang bukan dari golongan kalian, ya. Wa qala ta'ala
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara. Janganlah kalian jadikan orang Yahudi ataupun Nasrani awliya, yaitu pemimpin. Ba'dhuhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menjadikan mereka pemimpin, fa innahu minhum, ya, maka dia termasuk bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim, ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menerangkan kepada kita untuk kita tidak menjadikan orang-orang kafir, ya, orang-orang Yahudi, Nasrani sebagai teman, ya, sebagai pemimpin, ya. Karena ada ancaman di sini, fa innahu minhum, ya. Barang siapa yang menjadikan mereka teman, pemimpin, maka mereka termasuk bagian dari orang tersebut, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, ini semua dalil tentang untuk kita al-wala dan al-bara. Ya, kapan kita mencintai, ya, kapan kita membenci, ya. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladzi, janganlah kalian jadikan orang-orang yang menjadikan dinakum huzwan wa la'iba, yang menjadikan agama kalian sebagai celaan dan olok-olokan, ya. Minal ladzina utul kitaba min qablikum, yaitu dari orang-orang yang kami berikan kitab sebelum kalian. Wal kuffara awliya, secara umum orang-orang kafir, ya, sebagai pemimpin. Wattaqullah in kuntum mu'minin. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar termasuk orang-orang beriman, ya. Maka di sini yang pertama yaitu kita dilarang berteman atau menjadikan pemimpin, yaitu orang-orang Yahudi, Nasrani, atau secara umum orang-orang kafir, ya, al-kufar. Kemudian orang-orang yang huzwan wa la'iba, ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba, yang menjadikan agama sebagai celaan dan olok-olokan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil berikutnya yang tadi surat Al-Maidah ayat 57. Kemudian berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan aba'akum, ya, bapak-bapak kalian, wa ikhwanakum, saudara-saudara kalian, awliya, ya, pemimpin. In istahabbul kufra 'alal iman, jika mereka lebih mencintai kekufuran, ya, daripada keimanan, ya. Wa man yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang menjadikan mereka pemimpin, faulaika humudz zalimun, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun." Ay huwa musyrikun mithlahum. Lianna man radhiya bisyirki fahuwa musyrik. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka dia termasuk musyrik, ya. Syirik, orang yang berbuat syirik seperti mereka. Lianna man radhiya bisyirki fahuwa musyrik. Karena barang siapa yang ridha terhadap kesyirikan, walaupun dia tidak melakukan kesyirikan tersebut, namun dia ridha, ya, dia senang, fahuwa musyrik, maka dia termasuk dari golongan mereka musyrik, ya. Contoh misalnya antum melihat ada orang yang berdoa kepada kuburan, ya, yang berdoa kepada kuburan. Kemudian antum senang melihatnya, ya, seolah tidak ada rasa apa istilahnya, berat di hati, ya, untuk menasihati itu tidak ada, ya. Antum senang, maka ini ancaman, ya. Kata Ibnu Abbas, wa huwa musyrik, man radhiya, ya, dia ridha, ya, senang, maka dia termasuk orang yang berbuat syirik. Ini ancaman, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini secara umum, tadi di ayat sebelumnya itu orang-orang kufar secara umum, ya. Kita dilarang untuk menjadikan mereka sebagai pemimpin, ya. Di dalam ayat ini yaitu bapak-bapak kita, ya, kemudian saudara-saudara kita, ini orang yang terdekat dengan kita, ya. Kalau dia betul-betul menantang Allah Subhanahu wa taala, lebih memilih kekufuran, maka tidak boleh bagi kita al-muwalat, ya. Maka kita harus tampakkan di sini prinsip kita sebagai seorang muslim, ya. Lakum dinukum waliyadin. Namun di dalam masalah dunia, ya, kita tetap berbuat baik, ya, tetap berbuat baik. Namun kalau sudah berkaitan dengan agama, keyakinan, maka di sini tidak ada istilah toleransi lagi, ya, tidak ada toleransi. Wa man yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kemudian lanjutannya, qul in kana aba'ukum, katakanlah jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, ya, kemudian istri-istri kalian, wa ashiratukum, kemudian keluarga-keluarga kalian, wa amwalun iqtarabtumuha, kemudian harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, kemudian perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, kemudian tempat tinggal yang kalian cintai, yang kalian sukai, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin, kemudian dari jihad fi sabilillah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, maka tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan atau menegakkan perkaranya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Kemudian di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, ay intadhiru, ya, maksudnya tunggulah, ya, intadhiru ma yahillu bikum minal iqab, ya, tunggulah apa yang halal bagimu, yang tepat bagimu
yang cocok bagimu minal iqab, dari iqab, yaitu azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta ya'ti Allahu bi amri, ay la maradda lahu, yang mana kalau sudah datang tidak bisa dihindari, ya. Tidak bisa kita hindari. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kemudian yang tadi surat At-Taubah ayat 23-24. Dalil berikutnya, wa qala Allahu azza wa jalla, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim qad kanat lakum uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada bagi kalian uswatun hasanah, ya, suri tauladan yang baik, fi Ibrahim, ya, di dalam atau di Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, idz qalu liqaumihim, ketika dia berkata kepada kaumnya, inna bura'u minkum, ya, sungguh aku berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kafarna bikum, ya, kami kufur terhadap kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan telah nampak bainana, antara kita, antara kami, wa bainakum, dan kalian, al adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian, abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di sini, yaitu kita dianjurkan untuk melihat, ya, memperhatikan Ibrahim alaihissalam, ya, ketika dia mengatakan bari, ya, yaitu berlepas diri dari orang-orang kafir dan sesembahan-sesembahan mereka, dan menampakkan permusuhan, kebencian terhadap mereka, sampai mereka benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim, ketika orang-orang kafir, ya, orang Nasrani melakukan Natal misalnya, ya, ibadah mereka, kemudian kita ikut serta di situ membantu mereka, wal'iyadzu billah, ini jauh dari apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai membantu mereka masak-masak misalnya, ya, intinya untuk membantu proses acara mereka, ini tidak boleh, proses acara keagamaan mereka tidak boleh, ya. Walaupun bukan hari Natal, misalnya mereka biasa beribadah hari apa, hari Ahad, ya, hari Minggu, antum bantu di situ tidak boleh, ya, karena ini kaitannya dengan akidah, ya, keyakinan tentang agama, tidak boleh, ya. Bahkan ada yang mengatakan kan hanya sekedar ucapan saja, Ustaz. Ya, sering orang bertanya seperti ini. Ya, hanya sekedar ucapan. Namun betapa banyak ucapan satu kata itu menggelincirkan seseorang, memasukkan seseorang ke dalam neraka. Ya. Maka di sini kita harus berhati-hati. Wali anna, kemudian dilanjutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wali anna muwalata man haddallaha wa mudaratahu, karena al-muwalat, yaitu loyal, cinta kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tadullu ala anna ma fi qalbil insan minal iman billahi wa rasulihi dha'if, ya. Kata beliau di sini, wali anna muwalat man haddallah, karena mencintai, ya, mendukung orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala,
tadullu ala anna ma fi qalbil insan minal iman billahi wa rasulihi dha'if. Maka itu menunjukkan keimanan yang ada di dalam hatinya dha'ifun, ya, sudah lemah. Sudah lemah. Li'annahu laysa minal aqli an yuhibbal insanu syai'an huwa aduwan li mahbubih. Li'annahu laysa minal aqli an yuhibbal insanu syai'an. Karena tidak masuk akal, ya, seorang mencintai sesuatu huwa aduun li mahbubihi, sedangkan sesuatu tersebut sangat dibenci oleh orang yang dicintainya. Ya, tidak mungkin. Li'annahu laysa minal aqli an yuhibbal insanu syai'an huwa aduun li mahbubihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum muslimin, ya, tidak senang atau benci terhadap orang-orang kufar. Kemudian ada orang yang beriman, ya, yang dia cinta kepada mereka, loyal kepada mereka. Maka ini kata Syekhul Utsaimin menandakan iman yang ada di dalam hatinya sudah berkurang, ya. Karena tidak masuk akal seorang mencintai sesuatu yang mana sesuatu tersebut sangat dibenci oleh orang yang dicintainya. Maka perkataan, ada sebuah syair disebutkan, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti. In kana hubbuka sadiqan la ata'tah. Jika memang benar atau jujur cintamu, la ata'tahu, engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Ya, sesungguhnya orang yang mencintai mengikuti orang yang dicintai, mentaati orang yang dicintai. Ya. Kemudian antum di sini misalnya mengatakan saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, namun antum di sini misalnya mengatakan, ya, mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir, selamat, ya, Natal dan yang semisalnya. Maka ini jelas bertentangan. Ya. Laisa minal aqli an yuhibbal insanu syai'an huwa wa aduwuhu au huwa aduwan li mahbubihi. Ya, yang mana tidak disenangi, ya, tidak dicintai oleh mahbubihi, yaitu orang yang dicintainya. Wa muwalatul kufar takunu bimunasaratihim wa muawanatihim ala ma hum alaihi minal kufri wad dhalal. Termasuk loyal kepada orang kufar adalah, orang kafir adalah takunu bimunasaratihim, yaitu dengan menolong mereka, ya, dengan menolong mereka. Wa muawanatihim, kemudian membantu mereka ala ma hum alaihi minal kufri wad dhalal, yang membantu mereka di atas kekufuran tersebut, ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, misalnya membantu, ya, proses jalannya acara mereka, menyiapkan, ya, contoh kecil misalnya menyiapkan makanan atau kasih pinjam bejana dan seterusnya, atau mic dan yang lainnya. Intinya membantu mereka untuk mengerjakan ibadah tersebut. Ini tidak boleh, ya. Ini bagian dari loyal kepada mereka, ya. Wa mawaddatuhum takunu bi fi'lil asbab allati takunu biha mawaddatuhum fatajiduhu yuwadduhum ay yatlub waddahum bi kulli tariqin. Termasuk, ya, mencintai mereka takunu bi fi'lil asbab, yaitu dengan kita mengerjakan sebab, ya, allati takunu biha mawaddatuhum, yang mana akan menyebabkan di hati mereka rasa cinta, ya. Fatajiduhu yawadduhum aw yuwaddihim ay yatlub waddahum bi kulli tariqin, ya.
Mereka menggunakan berbagai cara bagaimana agar mereka dicintai. Ya. Jadi wa mawaddatihim takunu bi fi'lil asbab, yaitu dengan kita melakukan mengerjakan sebab-sebab, ya, timbulnya cinta kepada mereka. Ya. Sehingga mereka juga leluasa melakukan sesuatu bagaimana biar mereka dicintai. Wa hadza la syakka yunafi al-iman kullahu aw kamaluh. Maka ini tidak diragukan lagi, yunafi al-iman, menyebabkan hilangnya keimanan atau berkurangnya keimanan. Ya. Fal wajibu 'alal mu'min mu'adata man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin ilaih. Maka kewajiban bagi setiap muslim atau setiap mukmin adalah mu'ahadah, yaitu memusuhi, ya, memusuhi orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala walau kana aqraba qaribin ilaih, walaupun mereka karib kerabat kita, ya, keluarga dekat kita. Wa bughdhuhu, membenci mereka, wal bu'du anhu, kemudian menjauh dari mereka. Walakin hadza la yamna'u nasihatahu wa da'watahu lil haqq. Namun di sini tidak lepas dari kita memberikan nasihat kepada mereka, ya. Kemudian mengajak mereka lil haqq, kepada kebenaran, ya. Tetap kita berusaha, misalnya itu adalah bapak kita, ya, anak kita, saudara kita, tetangga kita, kita nasihati, kita dakwahkan. Ya. Setelah itu kalau misalnya dia menolak terus, maka di sini kita harus terapkan al-wala dan al-bara. Ya. Masih ada waktu? Sudah adzan apa belum? Belum. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahud-din. I'lam, ya, ketahuilah, arsyadakallah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian petunjuk, li ta'atihi, untuk mentaatinya, annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasanya hanifiyah, ya, al-hanifiyah yaitu agama, millata Ibrahim yaitu tuntunan ajaran Ibrahim alaihi salam, an ta'budallaha wahdah, yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishan lahuddin, dengan memurnikan agama, memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. I'lam, ya, ini sudah kita jelaskan pada bab yang pertama tentang al-ilmu, ya, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabi wa ma'rifatu dinil islamil adillah dan seterusnya. Kemudian dengan tingkatan-tingkatannya sudah kita jelaskan. Arsyadakallah, ar-rusdu ay al-istiqamatu an tariqil haqq. Ya, rusdu di sini adalah al-istiqamah, yaitu istiqamah, ya, an tariqil haqq, di atas jalan yang benar. Ya. Arsyadakallah li ta'atihi, maka ini adalah doa yang luar biasa dari al-muallif. Arsyadakallah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala arsyadaka, al-istiqamah an tariqil haqq, yaitu terus istiqamah di atas jalan yang benar. Ya. At-ta'ah muwafaqatul muradi fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahdhur. Taat di sini, at-ta'atu, ya, taat yang dimaksud adalah muwafiqatun al-murad,
ya, yaitu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita beribadah tidak sembarang, ya. Harus sesuai dengan apa yang dikehendaki, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi'lan lil ma'mur, yaitu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tarkan lil mahdhur, yaitu meninggalkan yang atau apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hanifiyah adalah hiyal millatu al-ma'ilatu 'anil syirki al-mabniyatu 'alal ikhlas lillahi 'azza wa jal. Al-Hanifiyah adalah al-millah, yaitu ajaran atau agama yang bersih dari kesyirikan, yang jauh dari kesyirikan. Al-mabniyatu 'alal ikhlas, dibangun di atas keikhlasan. Ya, al-mabniyatu 'alal ikhlas, dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian millah maksudnya adalah tariqihi ad-dini alladhi yasiru alaihi as-salatu wassalam, yaitu jalan beragama, ya, jalan beragama. Yasiru alaihi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di atasnya, ya. Beragama di atasnya, ya. Tariqihi ad-dini alladhi yasiru alaihi as-salatu wassalam. Kemudian Ibrahim huwa Khalilur Rahman. Ya, Ibrahim adalah Khalil, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim khalil, yaitu kesayangan, ya. Wa huwa abul anbiya, dia adalah bapaknya para nabi. Wa qad takarrara dzikra aw dzikru manhajihi fi mawadhi' katsirah lil iqtida'i bihi. Kemudian wa qad takarrara dzikru manhajihi fi mawadhi' katsiratin liqtida'i bihi, ya. Anjuran untuk kita mengikuti jalannya atau millahnya Ibrahim alaihissalam sangatlah banyak di dalam Al-Quran, ya. Anjuran kita untuk mengikuti ajarannya sangat banyak. Kemudian an ta'budallaha wahdah, kata beliau di sini, yaitu kata Syekh Al-Utsaimin, qauluhu an ta'budallaha hadhihi khabar inna, ya, annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallah, ya. An ta'budallah di sini adalah yaitu khabar inna, ya. Kalau kita baca lengkapnya annal hanafiyata, ya, annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallah. Ya, antum kalau yang sudah belajar insyaallah bisa memahami, ya. Jadi an ta'budallah di sini khabar anna, ya, khabar anna fi qawlihi annal hanifiyah wal ibadatu bimafhumiha al-'am. Kata beliau di sini, yaitu Syekh Al-Utsaimin, ibadah secara umum yang dimaksud adalah at-tadallul lillah, yaitu dengan merendah diri, ya, tunduk kepada Allah. At-tadallul, ya, merendahkan diri lillah, kepada Allah, mahabbatan, ya, dengan penuh rasa cinta, wa ta'dhiman, kemudian mengagungkan, bi fi'li awamirihi, dengan mengerjakan perintah-perintahnya, wajtinabu nawahihi, kemudian meninggalkan larangannya, ala wajhi alladhi ja'at bihi syara'i'uhu, ya, kita mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya sesuai dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari syariatnya, yaitu
ibadah secara umum, yaitu at-tadallul. Ya, kita tunduk patuh kepada Allah. Kemudian beliau juga menyebutkan di sini ibadah secara khas, ya. Ammal mafhumul khas lil ibadah, adapun makna khas ya tentang ibadah adalah yakni tafsiluha, yaitu penjelasannya sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-ibadatu ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah kal khawf wal khasyah wat tawakkul was salah waz zakah was siyam wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Ibadah secara khusus adalah ibadah ismun jami', ya. Setiap nama yang mencakup segala sesuatu, ya. Ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Setiap sesuatu yang mana terkumpul di situ mencakup, ya, likulli ma yuhibbuhu Allah, yaitu setiap apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yardahu, dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal aqwal, ya, dari ucapan, perkataan, wal a'mal, kemudian perbuatan, ya, al-zahirah wal batinah, yang zahir maupun yang batin, seperti al-khauf, rasa takut, ya, wal khasyah, ya, rasa takut juga, wat tawakkul, kemudian berserah diri, tawakal, was salah, kemudian salat, waz zakat, kemudian zakat, was siyam wa ghairi dzalika min syara'il Islam, ya, dan selainnya dari syariat-syariat Islam. Ya, jadi intinya ibadah secara khusus adalah mencakup segala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ucapan maupun perbuatan, ya. Baik, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di atas iman, di atas Islam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.